Assalamualaikum semuanya. Apa kabar hari ini? Oke. Apakah masih semangat untuk pembelajaran pagi hari ini? Tetap masih dong ya, kan ini masih pagi hari. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoanya ya. Oke, sebelum kita menginjak pada materi hari ini, apakah ada yang ditanyakan mengenai pembelajaran sebelumnya? Tidak ada? Jika tidak ada, kita lanjut ke materi hari ini. Materi hari ini adalah menyimak sebuah video wawancara. Ada yang tahu apakah itu menyimak? Ya, Dino? Bagus. Ibu juga di sini akan memaparkan apa itu menyimak. Menyimak adalah kegiatan meresapi, mengolah, serta menginterpretasi suatu permasalahan dengan melibatkan panca indera, mulai dari telinga, mata, dan panca indera lainnya. Setelah itu, kita akan mempelajari tentang teks wawancara. Sebelum kita melihat video, pastinya kita harus mengetahui apa itu wawancara, fungsi dari wawancara, unsur-unsur wawancara, dan langkah-langkah yang baik dalam melaksanakan wawancara. Oke, Ibu di sini akan menjelaskan sedikit mengenai wawancara. Silahkan dicatat apa yang penting dan didengarkan dengan baik-baik ya. Karena hari ini kalian belum mendapatkan buku panduan pembelajaran, maka Ibu akan mengambilkannya dari salah satu buku koleksi Ibu ya. Mengenai wawancara. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang sang penanya disebut dengan pewawancara. Sedangkan yang dimintai keterangan atau yang ditanyai disebut dengan narasumber. Nah, itu pengertian singkat dari wawancara. Jika ingin mengetahui lebih lanjut mengenai apa itu wawancara, entah dari para ahli atau ingin menyimpulkan sendiri, kalian bisa cari di buku-buku, jurnal-jurnal atau sumber lainnya. Ya, kita lanjut masuk ke fungsi dari wawancara. Fungsi wawancara yang pertama yaitu menghindari kesalahan informasi atau berita simpang siur. Banyaknya berita yang beredar di masyarakat, entah itu dari kabar burung, hoax, atau kabar yang benar-benar memuat fakta dan aktual. Jadi kita harus pintar-pintar ya untuk memilah-milah informasi, bisa dengan mewawancarai seseorang yang tepat. Yang kedua, memperoleh informasi secara komprehensif, akurat, jujur, dan mendalam. Yang ketiga, mendapatkan informasi dan data yang objektif dan berimbang. Yang keempat, menggali kemungkinan adanya perspektif baru atas suatu masalah. Jadi, kita bisa melihat bagaimana sudut pandang orang satu terhadap orang lainnya. Seperti kita mengambil tema yaitu COVID-19, kita bisa mewawancarai seorang dokter, perawat, guru, mahasiswa, atau masyarakat umum bagaimana tanggapan mereka mengenai COVID-19. Seperti itu ya. Langsung kita masuk ke unsur-unsur dalam wawancara. Unsur yang pertama yaitu pewawancara. Pewawancara adalah seseorang yang memberikan pertanyaan atau menanyai. Yang kedua yaitu narasumber. Narasumber adalah seseorang yang dimintai keterangan atau seseorang yang ditanyai oleh pewawancara. Yang ketiga yaitu tema. Tema menjadi pokok sekaligus pembatasan hal-hal yang dibicarakan. Jadi saat kita mewawancarai seseorang, pertanyaan itu tidak pernah keluar dari tema dan mendapatkan informasi yang akurat mengenai tema yang akan kita bahas. Yang keempat yaitu waktu, kesempatan dari narasumber dan tempat. Apakah ada yang
tanyakan sampai sini? Tidak ada ya. Ibu lanjut untuk pembahasan yang terakhir sebelum kita melihat video pembelajaran. Langkah-langkah melakukan wawancara. Yang pertama, menentukan topik wawancara. Seperti sebelumnya, kita sudah menentukan tema dan topik. Sebelum mewawancarai, kita harus menentukan topik terlebih dahulu agar bisa menjadi dasar untuk menentukan narasumber. Nah, selain yang Ibu katakan tadi sebagai pembatasan hal-hal yang kita tanyakan, topik bisa menjadi suatu dasar untuk mendapatkan narasumber yang tepat untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya dan tepatnya akurat. Yang kedua, menentukan narasumber. Nah, langkah kedua ini, jika langkah pertama sudah tercapai dengan baik, harus dipilih sosok yang benar-benar menguasai bidangnya agar memperoleh informasi yang akurat. Seperti contoh Ibu tadi, kita membahas tentang COVID-19, maka kita harus memilih narasumber yang tepat. Kita mau membahas tentang dampaknya, atau bagaimana cara menanganinya, atau bagaimana cara mereka menanggapi adanya COVID-19. Yang ketiga yaitu menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara. Nah, hal inilah yang paling penting dalam wawancara. Daftar pertanyaan disusun agar wawancara berjalan dengan baik dan informasi yang diperoleh itu lengkap. Jika kita tidak memiliki persiapan sama sekali untuk melakukan wawancara, alhasil yang kita tanyakan itu tidak sesuai dengan tema dan informasi yang kita dapatkan itu tidak lengkap. Ya, begitu. Yang keempat yaitu melakukan wawancara. Dalam melakukan wawancara, kita harus memiliki etika yang baik. Setelah kita melakukan langkah-langkah wawancara dari menentukan topik, narasumber, menyusun daftar pertanyaan, dan melakukan wawancara ini harus melalui etika yang baik. Untuk yang pertama yaitu mengucapkan salam dan memperkenalkan diri. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang santun, terutama kepada seseorang yang lebih tua. Yang ketiga, menyampaikan pertanyaan secara sistematis dan urut. Yang keempat, fokus pada materi wawancara. Kita tidak boleh mempertanyakan sesuatu di luar dari pertanyaan wawancara tersebut kecuali wawancara kita itu sudah selesai. Yang selanjutnya, tidak menyudutkan narasumber. Nah, ini yang paling penting. Tidak menyudutkan narasumber dan membuatnya tersinggung. Selanjutnya, tidak memancing pertanyaan yang menjurus pada fitnah. Yang terakhir yaitu bersikap objektif dan simpatik. Setelah Ibu jelaskan semua tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita menonton video wawancara kali ini, jika tidak ada, silahkan siapkan buku dan pena kalian, rangkum dan sampaikan hasil wawancara atau hasil video wawancara tadi dengan bahasa yang mudah dipahami di depan kelas ya. Oke, siapkan dulu LCD-nya ya. Silahkan disimak dan jangan ada yang berbicara sendiri. Jika Ibu tahu kalian berbicara sendiri, silahkan keluar. Paham? Baik, silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempraktikkan sebuah model pembelajaran yaitu wawancara. Silahkan disimak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan wawancara kali ini. Langsung saja ya Bu. Bagaimana antusiasme pelajar terhadap model pembelajaran saat ini Bu? Menurut saya antusiasme pelajar itu masih kurang karena pelajar itu di rumah tidak pernah diawasi, jadi mereka itu kurang greget dalam melaksanakan sebuah pembelajaran. Bagaimana untuk meningkatkan semangat siswa tersebut? Yang pertama,
Guru harus mempunyai model pembelajaran yang menyenangkan, aktif, dan inovatif. Yang kedua, siswa harus selalu terdorong atau termotivasi untuk selalu belajar. Apakah diperlukan guru privat di rumah? Oh, sangat perlu karena saat masa pandemi seperti ini, guru kan tidak bisa mengawasi. Jadi, siswa itu harus selalu ada yang mengawasi seperti guru privat, orang tua, dan mungkin guru privat itulah yang menggantikan guru saat pembelajaran daring saat ini. Menurut Ibu, bagaimana tanggapan siswa mengenai pembelajaran yang diberikan selama belajar di rumah? Menurut saya siswa itu kurang responsif, kurang semangat, kurang greget ya, karena pembelajaran di rumah itu lebih ke terlalu banyak tugas. Guru itu masih kurang metode dan pemahaman. Jadi kami selaku guru itu selalu mencari metode atau cara supaya siswa itu lebih respon terhadap pembelajaran daring saat ini. Cara apa yang digunakan Ibu? Kalau saya lebih ke permainan. Jadi saat ini permainan untuk pembelajaran bahasa Indonesia itu sangat diperlukan, atau tugas-tugas yang mengandung sebuah kayak pembuatan video atau yang lainnya seperti itu. Apakah susah mengajar bahasa Indonesia di masa pandemi ini? Ya, sangat susah karena siswa dan guru tidak dapat bertatapan langsung. Dan menurut saya, siswa sekarang itu menganggap bahwa pembelajaran bahasa Indonesia itu adalah pembelajaran yang membosankan, menjenuhkan, dan mereka menganggap bahwa dirinya sudah bisa dalam berbicara maupun berbahasa Indonesia. Yang kedua, guru saat ini itu terbentuk dengan metode dan pemahaman atau metode pembelajaran bagi siswa, dan siswa tidak memiliki semangat belajar apalagi mempelajari bahasa Indonesia. Apa kesan selama pembelajaran daring ini dilakukan? Kesan baiknya adalah kita bisa berkumpul bersama keluarga. Terus yang kedua, kita bisa mempelajari teknologi itu lebih jauh, karena saat pembelajaran tatap muka kita kan tidak menggunakan media-media yang seperti Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Tapi saat kita melakukan daring di rumah, kita bisa menggunakan Zoom, Google Meet, atau platform lainnya. Untuk kesan tidak baiknya ya seperti tadi, saya sulit untuk mengajari siswa-siswi ini belajar daring di rumah. Apakah media yang paling disukai anak-anak saat pembelajaran daring kali ini? Menurut saya yang paling disukai adalah WhatsApp group. Selain mengirit atau menghemat paket data, WhatsApp group juga digunakan anak-anak untuk belajar. Apakah Ibu saat mengirim file dokumen atau PPT lancar kalau mengirimnya lewat WhatsApp group? Alhamdulillah, selama sinyal itu lancar, maka pengiriman seperti tugas-tugas, file, PPT, dan lainnya itu lancar. Dan terus bagaimana anak-anak yang rumahnya melosok gitu Bu? Kan biasanya terkendala sinyal. Bagaimana solusinya? Kalau untuk anak-anak yang terpelosok, sekolah itu mengajar dari rumah. Jadi para guru itu datang ke rumah masing-masing anak untuk mengajar secara mandiri. Seperti itu. Oke, apakah harapan dan keinginan Ibu untuk kemajuan bahasa Indonesia? Yang pertama, semoga para siswa itu tidak meremehkan lagi bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa nasional dari bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, kita para guru bisa menemukan metode yang aktif dan kreatif untuk siswa agar siswa tersebut tidak merasa jenuh dan bosan saat belajar di rumah. Yang ketiga, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia agar lebih banyak diminati oleh para siswa. Oke, baiklah Bu, terima kasih atas kesediaan jawabannya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oke, adakah pertanyaan mengenai paparan video pada pertemuan hari ini? Sudah dicatat pokok-pokok pentingnya ya? Mengerti kan semua? Nah, silahkan salah satu maju untuk memaparkan pokok-pokok yang sudah dicatat. Nah, bagus sekali Diana. Pokok-pokok yang kamu catat itu sangat singkat dan mudah dipahami.
Semuanya juga seperti itu kan? Sepertinya kalian semua sudah memahami materi pada hari ini, yaitu menyimak video wawancara. Maka ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu 5 pilihan ganda dan 5 uraian. Silahkan ketua kelas untuk datang ke meja ibu mengambil soalnya dan bagikan ke teman-teman. Pengumpulan tugas ini adalah pekan depan atau pertemuan selanjutnya. Bisa dipahami? Adakah pertanyaan untuk materi hari ini atau mengenai soalnya? Oke, jika tidak ada, maka kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.